pada hari ulang tahun saya, anak laki-laki saya yang jutawan, Bima, tersenyum dan bertanya, "Ibu, apa ibu suka apartemen yang saya berikan?" Saya berbisik, "Nak, ibu tinggal di garasi." Anak perempuan saya yang serakah, Sari, menjatuhkan gelasnya saat mendengar itu. "Ibu sangat senang kalian ada di sini. Ikuti kisah ibu sampai akhir dan beri komentar kota tempat kalian membaca ini agar ibu tahu seberapa jauh cerita ibu telah menyebar." Lilin di kue ulang tahun saya berkedip-kedip di bawah cahaya redup apartemen yang Bima bilang adalah rumah saya. 65 lilin, 65 tahun hidup. Dan kini saya duduk di sini, di garasi yang telah direnovasi, masih berbau samar oli mesin dan kalengket tua. "Buat permintaan, Bu," kata Bima. Senyum cerahnya bersinar di atas meja makan darurat yang kami tata di antara tumpukan kardus. Dia tampak begitu bangga, begitu puas. Setelan jas bermereknya pasti lebih mahal dari belanja bahan makanan saya selama 6 bulan terakhir. Sari duduk di sisinya. Kuku yang dirawat rapi mengetuk-ngetuk gelas anggur dengan gelisah. Di usia 38, anak perempuan saya telah menguasai seni tampil cantik sekaligus memancarkan aura dingin. Botoksnya tak memungkinkan dia menunjukkan emosi sejati, tapi saya bisa melihat perhitungan di matanya saat dia memeriksa ponsel untuk ketiga kalinya dalam 10 menit. "Bagus sekali, sayang." Saya coba tersenyum. Lantai beton terasa dingin di kakiku, meski sudah saya alasi karpet tipis dari pasar loa. "Terima kasih kalian sudah datang." Bima meraih tanganku di meja dan meremasnya. Cincin kawinnya memantulkan cahaya, lebih mahal dari mobil kebanyakan orang. "Bu, ibu tahu betapa saya menyayangi ibu. Saya senang ibu nyaman di sini. Saat saya beli rumah ini untuk ibu, saya ingin pastikan ibu punya semua yang dibutuhkan." Kata-katanya seperti pukulan keras. Semua yang dibutuhkan. Saya melirik ruang yang kini jadi dunia saya. Tempat tidur sempit menempel di dinding. Kompor listrik kecil yang jadi dapur saya. Pemanas portabel yang hampir tak berfungsi saat musim dingin tiba. Jendela tunggal menghadap gang tempat truk sampah berderit lewat jam 5 pagi. "Bima," saya berkata pelan, hampir berbisik. "Nak, ibu tinggal di garasi." Gelas anggur terlepas dari tangan Sari, pecah di lantai beton. Anggur merah mengalir seperti darah di permukaan abu-abu. Tapi bukan suara pecahan gelas yang membuat jantungan saya, melainkan ekspresi sekilas di wajahnya. Bukan kaget, bukan terkejut, melainkan kesadaran. Dia sudah tahu, sudah lama tahu. Wajah Bima memucat. "Apa? Tidak, Bu. Ini apartemen. Apartemen di garasi. Terpisah dari rumah utama, sepenuhnya mandiri." Saya berdiri perlahan, sendi-sendi saya yang meradang memprotes. "Sayang, lihat sekitar. Sungguh, lihat." Saya menunjuk alat-alat yang tergantung di dinding, peninggalan pemilik lama. Noda oli di lantai yang tak pernah bersih meski sudah disikat berkali-kali. Pintu garasi yang saya tutup dengan karpet untuk menahan hawa dingin. "Agen properti," kata Bima. Suaranya melemah saat dia melihat detail yang jelas tak pernah dia perhatikan sebelumnya. Pemanas air terbuka di sudut ruangan. Insulasi buruk. Satu-satunya stop kontak yang menyuplai seluruh hidup saya. 3 tahun. Saya bilang, suara saya semakin kuat. "Saya sudah tinggal di sini 3 tahun. Dan kamu pikir ini apartemen?" Sari mengumpulkan pecahan kaca, tapi saya lihat dia melirik Bima dan saya. Ada sesuatu yang penuh perhitungan di wajahnya, seolah dia berusaha mengendalikan situasi. "Bu, saya tidak paham," kata Bima. Tangannya menyisir rambut yang ditata sempurna. "Iklan penjualan bilang ini apartemen di garasi." Agen properti menunjukkan foto rumah yang sudah direnovasi. Dia tidak pernah bilang apa-apa. Itu adalah luka paling dalam. Bahwa saya tidak pernah bilang apa-apa. Selama 3 tahun, saya bersyukur. Bersyukur karena anak jutawan saya cukup peduli untuk memberi saya tempat tinggal. Bersyukur karena saya tidak harus hidup di jalanan di usia 65. Saya bilang pada diri sendiri itu sudah cukup, bahwa saya harus bersyukur atas remah-remah kasih sayang dan tempat tinggal dari anak-anak saya. Saya akui saya tak ingin terlihat tak tahu terima kasih, lalu duduk kembali. "Kamu begitu bangga saat menyerahkan kunci itu,"
Kamu bilang sudah menemukan tempat sempurna untuk ibu. Ibu pikir ini yang kamu anggap pantas untuk ibu. Keheningan membentang di antara kami seperti jurang. Saya dengar Sari bernapas cepat dan pendiam. Saya lihat Bima mencerna semua. Otak bisnisnya mencoba memahami situasi yang tak masuk akal. Tagihan pemanas. Tiba-tiba dia bilang, "Saya sudah bayar tagihan pemanas untuk alamat ini. Mahal sekali." Jantung saya terasa terhenti. Itu bukan untuk tempat ini, Nak. Tempat ini tak punya pemanas sentral. Saya pakai pemanas kecil itu. Saya menunjuk alat menyedihkan yang hanya cukup menghangatkan satu sudut garasi. Tagihan yang kamu bayar? Itu untuk rumah utama. Rumah utama. Suara Bima lemah. Akhirnya Sari berbicara, nada tajam dan defensif. Rumah utama kosong, Bima. Kosong sejak ibu pindah ke sini. Saya pikir kamu tahu, tapi ada sesuatu lain di nadanya. Sesuatu yang membuat darah saya membeku. Dia tidak berpikir Bima tahu. Dia memastikan Bima tidak tahu. Sari, Bima menoleh ke adiknya. Kebingungan dan sesuatu yang lebih gelap merayap di suaranya. Kamu yang mengurus semua properti saya. Kamu bilang kamu memastikan ibu nyaman. Kamu bilang kamu memeriksanya. Anak perempuan saya berdiri, menyibak gaun desainernya. Saya sudah memeriksanya. Dia baik-baik saja, bukan, Bu? Pertanyaan itu menggantung seperti tantangan. Selama 3 tahun, saya mengikuti cerita apapun yang diceritakan. Saya tersenyum, mengangguk, dan berpura-pura tinggal di garasi itu wajar. Saya meyakinkan diri bahwa cinta anak-anak saya datang dengan syarat, dan syarat itu termasuk menerima apa yang mereka anggap pantas untuk saya. Tapi melihat wajah Sari, ekspresi dingin dan penuh perhitungan yang terlalu sering saya lihat selama bertahun-tahun, saya sadar sesuatu yang menghancurkan sisa hati saya. Ini bukan kecelakaan. Ini bukan kesalahpahaman. Sari tahu persis apa yang dia lakukan. Sudah berapa lama kamu tahu? Saya tanya langsung. Suara saya lebih tenang dari yang saya rasakan. Tahu apa? Tapi matanya menghindar dari saya. Sudah berapa lama kamu tahu ibu tinggal di garasi sementara kakakmu pikir dia membayar apartemen yang layak? Lilin ulang tahun sudah meleleh jadi genangan lilin kecil. Kue tak tersentuh. Foto cucu saya tersenyum dari meja samping tempat tidur. Anak yang hampir tak saya kenal karena kunjungan selalu rumit menurut orang tuanya. Bima kini menatap adiknya. Potongan teka-teki akhirnya mulai menyatu. Sari. Tapi saya sudah tahu jawabannya. Saya bisa melihatnya dari cara dia menegakkan bahu, bersiap bertarung. Saya lihat dari dagunya yang menantang. Dia selalu tahu. Dan entah bagaimana, pengetahuan itu adalah yang dia inginkan. Konfrontasi dengan Sari harus ditunda. Saat anak-anak saya pergi malam itu, Bima terguncang dan bingung. Sari tetap tenang. Saya mendapati diri sendiri-sendirian dengan kenangan yang begitu keras saya coba kubur. Saya duduk di ranjang sempit, menarik selimut tipis ke bahu, dan membiarkan diri mengingat, benar-benar mengingat, tanpa filter pelindung yang saya bangun selama bertahun-tahun untuk menahan rasa sakit. Semua dimulai saat Bima berusia 18 dan Sari 16. Hasan, suami saya, sudah meninggal 2 tahun, dan uang asuransi jiwanya hampir habis. Saya bekerja 3 pekerjaan, membersihkan kantor malam hari, mengisi rak di siang hari, dan menjaga anak-anak tetangga di akhir pekan. Tapi itu tak pernah cukup. Bima diterima di universitas bergengsi, anak cerdas saya, yang pertama di keluarga kami yang bahkan bermimpi hal besar seperti itu. Surat penerimaan tergeletak di meja dapur selama berminggu-minggu sementara saya berusaha mencari cara mewujudkan yang tak mungkin. Bu, saya bisa pinjam uang, katanya. Tapi saya bisa lihat kekhawatiran di matanya. Dia tahu apa arti utang. Dia sudah lihat saya berjuang dengan utang sejak ayahnya meninggal. Tidak, saya bilang tegas. Kamu akan masuk universitas dan lulus tanpa utang sepeser pun. Saya menjual rumah keluarga yang indah, tempat saya membawa pulang kedua anak dari rumah sakit, tempat Hasan dan saya menari di dapur, tempat kami mengukur tinggi Bima dan Sari di kusen pintu dari tahun ke tahun. Saya jual semuanya. Agen properti bilang itu pasar penjual, tapi meski begitu,
Setelah melunasi hipotek dan tagihan rumah sakit Hasan, masih ada cukup uang untuk biaya kuliah Bima dan apartemen kecil untuk saya dan Sari. Hanya sementara, saya bilang pada Sari saat kami mengemas barang. Sampai Bima lulus dan mapan. Sari sangat marah. Di usia 16, dia cukup besar untuk tahu apa yang kami lewatkan, tapi belum cukup dewasa untuk mengerti mengapa. Dia menyalahkan saya atas pengorbanan itu, seolah tak ada pilihan lain. Teman-teman saya tinggal di rumah sungguhan, teriaknya saat bertengkar di apartemen 2 kamar yang sempit itu. Saya malu membawa siapapun ke sini. Saya ambil shift tambahan untuk menabung buat acara kelulusannya. Gaun prom, foto kelulusan, pesta kelulusan. Saya ingin dia punya semua yang dimiliki teman-temannya. Meski itu berarti saya makan roti dengan selai kacang hampir setiap malam. Saat Bima lulus, dengan nilai cum laude dan tawaran kerja dari 3 perusahaan besar, saya menangis kegirangan. Semua pengorbanan terbayar. Anak saya akan punya kehidupan yang tak pernah bisa saya berikan saat dia kecil. Bu, biar saya bantu, katanya, berdiri di ruang tamu kecil kami, mengenakan topi dan jubah kelulusan. Saya akan cari cukup uang untuk urus kalian berdua. Dan dia melakukannya. Karir Bima melesat seperti roket. Dalam 5 tahun, dia jadi mitra di perusahaannya. Dalam 10 tahun, dia mendirikan perusahaan sendiri. Di usia 35, kekayaannya jauh melebihi yang bisa saya bayangkan. Tapi di suatu titik, Sari menyelinap di antara kami. Awalnya halus. Dia pindah ke kota yang sama dengan Bima setelah lulus kuliah, mengambil pekerjaan pemasaran dengan gaji tinggi tapi sepertinya tak pernah cukup untuk selera mahalnya. Dia mulai mengurus logistik keluarga untuk kakaknya yang sibuk. Bima terlalu sibuk dengan kerjaan, katanya lewat telepon. Saya bantu urus semuanya supaya dia nggak pusing mikirin detail. Kini saya sadar detail itu termasuk saya. Saat saya mulai kesulitan bayar sewa, Saria menyarankan saya mungkin butuh sesuatu yang lebih cocok untuk wanita seusia saya. Saat saya bilang sulit beli obat, Sari meyakinkan saya dia akan bicara dengan Bima. Saat saya curhat soal kesepian, hidup sendiri untuk pertama kalinya, Sari berjanji akan cari solusi yang cocok untuk semua orang. Solusi itu adalah garasi. Bima sudah nemuin tempat sempurna buat ibu, kata Sari. Lalu dia datang ke apartemen lama saya dengan dokumen dan 1 set kunci. Rumah itu di lingkungan bagus, dan yang terbaik, semuanya sudah diurus. Tanpa sewa, tanpa khawatir tagihan listrik atau air. Bima urus semuanya. Saya sangat bersyukur. Tersentuh melihat anak sukses saya memikirkan saya, memastikan saya aman di usia tua. Saat Sari mengajak saya lihat rumah itu, dia buru-buru mengantar saya keliling, menunjukkan dinding bata yang menawan dan lokasi yang nyaman. Ini sempurna buat ibu, katanya. Sederhana, mudah dirawat, dan Bima senang bisa melakukan ini untuk ibu. Saya percaya padanya. Kenapa tidak? Dia anak saya. Tapi kini, duduk di garasi ini di usia 65, saya bisa melihat dengan jelas. Setiap kali Bima berusaha melakukan lebih untuk saya, dan kini saya yakin dia memang berusaha, Sari selalu ada di sana untuk mengatur situasi, menyaring niat baiknya lewat agenda pribadinya. Tagihan pemanas mahal yang dia sebutkan, tagihan yang dialihkan ke rumah utama yang kosong. Apa Sari bilang ke Bima bahwa saya tinggal di rumah utama? Apa dia mengantongi uang yang seharusnya untuk merawat saya? Ponsel saya berbunyi. Pesan dari Bima. Bu, saya perlu tahu apa yang terjadi. Besok kita bicara, ya. Belum sempat saya balas, ada pesan lain. Dari Sari. Semoga ibu senang. Ibu bikin Bima sedih dengan drama ibu. Drama saya. Tinggal di garasi 3 tahun memang drama. Saya letakkan ponsel dan berjalan ke cermin kecil di dinding dekat wastafel darurat. Wanita yang menatap saya tampak lebih tua dari 65. Rambutnya yang beruban tipis dan dipotong asal. Saya potong sendiri untuk hemat. Pakaiannya bersih tapi usang. Wajahnya penuh kerutan dari bertahun-tahun mengkhawatirkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Tapi matanya, akhirnya terjaga. Selama 3 tahun, saya bilang pada diri sendiri ini sementara, bahwa Bima sibuk membangun kerajaannya dan akhirnya akan sadar ada yang salah. Bahwa Sari hanya melindungi kepentingan kakaknya.
bahwa saya harus bersyukur atas perlindungan dan dukungan apapun yang saya dapat. Saya hidup dalam cerita yang tak nyata. Cerita yang dibantu diatur oleh anak perempuan saya karena cinta. Di mana anak laki-laki saya dengan murah hati menyediakan kebutuhan saya sesuai pemahamannya. Di mana saya dengan anggun menerima tatanan alami penuaan dan ketergantungan. Cerita sebenarnya lebih buruk dan rumit. Cerita di mana kebencian satu anak telah membusuk selama puluhan tahun, di mana manipulasi menyamar sebagai manajemen keluarga, di mana cinta tanpa syarat seorang ibu dihadapi dengan eksploitasi yang penuh perhitungan. Tapi ini juga cerita di mana kebenaran akhirnya muncul. Dan kebenaran, saya mulai pahami, adalah langkah pertama menuju sesuatu yang tak saya rasakan selama bertahun-tahun, kekuatan. Ponsel saya berbunyi lagi. Bima, saya datang besok pagi. Kita harus perbaiki ini. Saya tersenyum untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Ya, kami memang perlu memperbaiki ini, tapi mungkin bukan seperti yang dia bayangkan. Bima tiba jam 8 pagi, tampak tak tidur. Rambutnya yang biasanya sempurna berantakan, pakaian mahalnya kusut, seolah dia memakainya tanpa perhatian biasanya. Dia berdiri di ambang pintu garasi, benar-benar melihatnya untuk pertama kali. Ya Tuhan, Bu, dia berbisik, menatap pemanas ruangan, kompor listrik, ranjang sempit. Bagaimana saya tidak tahu? Saya menuang kopi dari teko kecil yang saya buat di kompor listrik. Kopi murah yang mampu saya beli. Tapi dia meminumnya tanpa keluh. Duduk di kursi lipat yang jadi satu-satunya furnitur selain ranjang. Kamu percaya pada Sari untuk mengurus semuanya? Saya bilang sederhana. Dan dia memang mengurus. Tapi bukan seperti yang kamu pikir. Tapi tagihan. Saya bayar pemanas, listrik, perawatan properti. Kemana uang itu? Saya habiskan malam memikirkan pertanyaan ini. Rumah utama? Yang kosong sementara saya tinggal di sini. Sari bilang kamu tahu saya tinggal di rumah utama. Bukan. Bima mengangguk pelan. Dia bilang ibu suka punya ruang sendiri. Suka mandiri. Dia bilang apartemen garasi cuma buat penyimpanan. Hati saya sakit untuknya. Anak saya, dengan segala kesuksesan bisnisnya, telah dipermainkan sebaik saya. Dia mengelola kemurahan hati kamu, Nak, mengalihkan niat baikmu. Tapi kenapa? Rasa sakit di suaranya nyata. Kenapa dia lakukan ini? Sebelum saya bisa jawab, kami dengar pintu mobil ditutup di luar. Lewat jendela kecil, saya lihat BMW Sari parkir di belakang mobil Bima. Dia datang untuk mengendalikan kerusakan. Bima, kamu di dalam. Suaranya membawa manis palsu yang dia gunakan saat butuh sesuatu. Aku bawa sarapan. Dia masuk membawa tas mahal dari toko roti kelas atas, mengenakan mantel kasmir krem yang mungkin lebih mahal dari belanja makan saya selama 3 bulan. Senyumnya memudar saat melihat kami duduk bersama, serius dan diam. Wah, kelihatan tegang, katanya, mencoba tersenyum. Aku pikir kita bisa sarapan bersama dan selesaikan kesalahpahaman konyol ini. Duduk, Sari, kata Bima, suaranya lebih dingin dari biasanya. Dia duduk di tepi ranjang, hati-hati menjaga mantelnya tak menyentuh selimut kasar. Aku tahu tadi malam ibu agak emosional, tapi kalian tahu kan dia kadang begitu. Kadang dia melebih-lebihkan kalau ingin perhatian. Kekejaman tanpa perasaan itu membuat saya tercekat, tapi reaksi Bima cepat dan tajam. Melebih-lebihkan? Dia tinggal di garasi 3 tahun. Sari, garasi? Sementara aku bayar supaya dia tinggal di rumah. Topeng Sari tergelincir sejenak, memperlihatkan kekejaman penuh perhitungan di bawahnya. Rumah utama perlu renovasi. Banyak renovasi. Aku nggak mau ganggu kamu dengan semua detail. Jadi aku biarkan ibu di ruang yang sudah direnovasi sambil kita urus renovasi. Renovasi apa? Tanya Bima. Masalah pipa, listrik, fondasi. Kamu tahu rumah tua begini. Saya menatap anak perempuan saya berbohong dengan begitu mudah. Dan tiba-tiba saya paham. Ini bukan cuma soal uang atau manajemen properti. Ini jauh lebih dalam. Tunjukkan rumah itu ke dia, Sari. Saya bilang pelan. Dia menoleh cepat ke saya. Apa? Tunjukkan ke kakakmu rumah yang dia bayar perawatannya.
Tunjukkan renovasi besar-besaran itu. Bu, nggak perlu. Bawa aku lihat rumah itu. Bima berdiri, dan saya lihat sifat pengusaha di dalamnya. Orang yang membangun kerajaan dengan melihat melalui kebohongan dan manipulasi orang lain. 20 menit kemudian, kami berdiri di depan rumah utama. Itu rumah indah di lingkungan mewah. Jenis tempat yang diinginkan anak sukses untuk ibunya yang sudah tua. Bima memilih dengan benar. Dia membuka pintu depan dengan kunci, dan kami masuk rumah yang tak hanya terawat sempurna tapi juga dilengkapi furnitur mewah. Lantai kayu mengilap. Bunga segar di atas meja yang mengkilat. Dapur modern dan lengkap. Di lantai atas, lewat pintu terbuka, saya lihat kamar tidur nyaman dengan furnitur kelas atas. Ini tempat yang kukira kamu tinggali, saya bilang ke Bima, melihat wajahnya saat dia menyadari kenyataan. Tapi siapa? Suaranya melemah saat membuka kulkas. Di dalamnya penuh makanan mahal, sayur segar, daging premium, keju impor, cukup untuk keluarga selama berminggu-minggu. Sari, katanya, menoleh ke anak perempuan kami. Siapa yang tinggal di sini? Saya sudah tahu jawabannya. Saya sudah curiga berbulan-bulan, tapi kini saya yakin. Aku tahu, kata Sari, mendongak menantang. Kadang-kadang saat aku butuh ruang pribadi, saat aku dan Marco bermasalah. Marco, suaminya, yang sudah 15 tahun menikah, bekerja di bidang keuangan dan hidup cukup, tapi tak sekaya Bima. Kamu tinggal di rumah yang kubeli untuk ibu. Suara Bima kecil tapi menakutkan. Aku bayar perawatannya. Harus ada yang merawat dengan baik. Ibu tak bisa tangani rumah sebesar ini. Jadi kamu putuskan dia tinggal di garasi. Ruang yang cocok untuk satu orang, dan dia tampak baik-baik saja. Kebohongan kini cepat terbongkar, tapi Sari tak mundur. Dia bahkan meningkatkan serangan, seolah pertahanan terbaiknya adalah menyerang habis-habisan. Mau tahu yang sebenarnya? Katanya, suaranya melengking. Baiklah, ibu sudah jadi beban buat kita selama bertahun-tahun. Selalu butuh sesuatu, selalu krisis. Aku lindungi kamu dari semua itu, Bima. Mengurus ibu supaya kamu fokus kerja. Melindungi aku. Bima tampak terkejut. Kamu pikir gampang ngurus keluhan ibu yang gak berhenti? Janji dokter, masalah obat, kesepiannya? Aku urus semua supaya kamu gak pusing. Saya menatap anak perempuan saya, akhirnya melihatnya dengan jelas. Kamu blokir semuanya. Saya bilang. Setiap kali Bima coba hubungi langsung, coba kunjungi, ingin lakukan lebih untukku, kamu campur tangan. Keheningan Sari sudah cukup jadi jawaban. Hadiah Natal, Bima tiba-tiba bilang. Tahun lalu, aku pesan sistem pemanas mahal itu. Aku suruh Sari pasang di sini. Dia tak pernah bilang menerimanya. Karena saya tak pernah dapat. Saya lihat rumah yang saya pikir milik saya, dengan AC sempurna dan fasilitas modern. Itu di mana, Sari? Rumah ibu nggak butuh pemanas segitu, kata Sari cepat. Jadi aku pasang di sini untuk kalau ibu berkunjung. Berkunjung. Suara Bima tersedak. Ini seharusnya rumahnya. Tapi saya pikirkan hal lain yang tak pernah saya tahu. Hadiah yang Bima sebutkan, dokter spesialis yang dia bilang sudah atur, layanan antar bahan makanan yang dia pikir akan diatur untuk saya, semua dialihkan Sari. Semua dialihkan, dikurangi, atau disimpan untuk dirinya sendiri. Sudah berapa lama? Saya tanya. Kamu curi dari kami berdua berapa lama? Aku nggak curi apa-apa, dia membentak. Aku kelola keuangan keluarga dengan efisien. Ibu nggak butuh banyak, dan kamu punya lebih banyak uang dari yang kamu tahu buat apa. Bima, aku coba supaya nggak ada yang terbuang. Kata, terbuang, menyakitkan seperti tamparan. Terbuang. Itu yang dia pikir merawat ibunya sendiri. Pemborosan sumber daya. Bima berjalan ke jendela, menatap taman yang jelas dirawat seseorang. Mungkin layanan yang dia bayar. Pikir ibunya menikmati bunga-bunga itu. Aku perlu tahu sesuatu, katanya tanpa menoleh. Apa kamu pernah bilang ke ibu soal dana abadi? Udara terasa keluar dari paru-paruku. Dana abadi apa? Sari memucat.
Yang kusiapkan 3 tahun lalu. Bima lanjut, masih menghadap jendela. 50 juta setahun untuk biaya hidup dan kesehatan ibu. Aku suruh kamu jelaskan ke dia supaya dia bisa akses uang itu. Sari, tolong bilang kamu sudah bilang ke ibu soal dana abadi. Keheningan berlarut hingga memekakan telinga. Dan dalam keheningan itu, saya akhirnya paham sepenuhnya apa yang dilakukan anak perempuan saya. Dia tak cuma mencuri rumah saya. Dia tak cuma mengisolasi saya dari anak laki-laki saya. Dia mencuri 3 tahun keamanan finansial yang dimaksudkan Bima untuk saya, membiarkan saya hidup susah dengan cek jaminan sosial kecil sementara dia hidup mewah. Sari. Suara Bima nyaris tak terkendali. Uang itu kemana? Pertanyaan Bima menggantung seperti pedang yang siap jatuh. Anak perempuan saya berdiri membeku di tengah rumah indah yang seharusnya jadi rumah saya. Wajahnya berganti-ganti emosi, menantang, takut, penuh perhitungan, dan akhirnya kemarahan terpojok. Kamu nggak paham biaya yang terlibat mengurus ini semua, katanya, mengisyaratkan liar ke sekeliling ruangan. Perawatan rumah, utilitas, pajak properti, koordinasi perawatan ibu. Kamu tahu berapa banyak waktu yang kuhabiskan urus janji dokter, resep, kebutuhannya? Saya memotongnya. Suara saya tenang meski ada gempa di dada saya. Berhenti bohong. Sari berbalik ke saya. Ibu bilang aku pembohong setelah semua yang kulakukan untuk keluarga ini. Janji dokter apa? Saya tanya. Sudah lebih dari setahun aku nggak ke dokter, karena nggak mampu bayar biaya tambahan. Resep apa? Aku bagi 2 pilku supaya tahan lebih lama. Koordinasi perawatan apa? Sari. Warna memudar dari wajahnya, tapi dia cepat pulih. Ibu nggak pernah bilang ada masalah keuangan. Kalau ibu komunikasi lebih baik, aku sudah bilang. Kenangan itu membanjir dengan jelas. Aku telepon kamu musim dingin lalu saat nggak bisa beli obat tekanan darah. Kamu bilang akan bicara ke Bima. Aku kirim pesan saat pemanas rusak dan aku kedinginan. Kamu bilang akan urus. Aku minta tolong beli bahan makanan saat cek jaminan sosial telat. Kamu bilang keluarga sedang susah finansial. Bima mengeluarkan suara seperti dipukul. Susah finansial? Sari, aku kasih kamu akses ke dana darurat khusus untuk kebutuhan ibu. 25 juta. Diisi ulang tiap tahun. Uang itu untuk keadaan darurat beneran, kata Sari putus asa. Bukan setiap keluhan kecil ibu. Keluhan kecil. Saya menatap anak perempuan saya, seperti melihat orang asing. Musim dingin yang membeku adalah keluhan kecil. Nggak punya uang buat obat jantungan juga keluhan kecil. Ibu cuma bikin drama. Kekejaman tanpa perasaan itu luar biasa. Tapi yang menghancurkan hati saya bukan kata-katanya, melainkan kesadaran bahwa dia selalu melihat saya begitu. Sebagai beban, ketidaknyamanan, seseorang yang kebutuhannya otomatis diragukan, seperti pertunjukan. Bima mengeluarkan ponsel dan mulai menelepon. Pertama ke akuntan, lalu ke pengacara, berbicara dengan suara pelan tapi tegas soal audit keuangan dan pengelolaan dana abadi. Kepercayaan diri Sari mulai runtuh. Kamu nggak bisa lakukan ini ke aku. Dia mendesis ke saya saat Bima berbicara di telepon. Aku anakmu. Keluarga nggak menghancurkan keluarga demi uang. Kamu benar. Saya bilang pelan. Keluarga nggak begitu. Tapi kamu sudah bukan keluarga saya sejak kamu memutuskan saya nggak lebih berharga dari uang yang seharusnya merawat saya. Saya jaga kamu tetap aman. Saya kasih kamu tempat tinggal. Kamu bertingkah seolah saya buang kamu ke jalanan. Sari, kamu kurung saya di garasi, sementara kamu tinggal di rumah saya, pakai uang saya, dan bilang ke kakakmu bahwa saya baik-baik saja. Saya berhenti, menatap wajahnya. Tapi itu belum bagian terburuk, bukan? Dia terdiam. Bagian terburuknya adalah kamu menikmatinya. Kamu suka punya kuasa itu atas saya. Kamu suka tahu setiap kali Bima tanya soal saya. Kamu yang kontrol ceritanya. Kamu yang putuskan seberapa layak saya dicintai dan dirawat. Itu nggak benar. Tapi suaranya tak meyakinkan, bukan? Saat saya telepon, menangis karena kesepian. Apa kamu bilang ke Bima? Saat saya tanya apa dia bisa berkunjung. Apa kamu sampaikan pesan itu?
Saat saya tanya kenapa dia jadi jauh, apa kamu jelaskan bahwa kamu blokir semua komunikasi kami? Bima selesai telepon dan kembali ke kami. Wajahnya dingin, tapi saya bisa lihat rasa sakit di matanya. Dana abadi sudah habis, katanya. Setiap sen, bersama dana darurat dan rekening biaya medis. Uang itu dipakai dengan benar, kata Sari, tapi suaranya kini gemetar. Untuk apa? Baju desainer, mobil, liburan. Suara Bima makin keras. Ibu hidup dengan 800.000 per bulan dari jaminan sosial, sementara kamu seharusnya keluarkan 50 juta per tahun untuk merawatnya. Aku juga punya pengeluaran. Aku punya kewajiban keluarga. Kamu punya lebih banyak uang dari yang bisa kamu habiskan dalam 10 hidup. Dan kamu mau menyalahkan saya? Sari membentak balik. Lihat dia. Dia baik-baik saja dengan hidup sederhana. Dia nggak butuh furnitur mewah, makanan mahal, atau perawatan medis mewah. Beberapa orang cuma butuh perawatan sederhana. Kata-kata itu seperti pukulan fisik ke saya. Perawatan sederhana. Seolah pengorbanan saya selama puluhan tahun, menempatkan kebutuhan anak-anak di atas kebutuhan saya sendiri, adalah bukti bahwa saya hanya butuh sedikit. Seolah penerimaan diam-diam saya atas apa yang mereka berikan adalah bukti bahwa saya puas dengan sedikit cinta, sedikit perhatian, sedikit martabat. Keluar. Suara saya kecil hingga keduanya berhenti bertengkar dan menatap saya. Sari, keluar dari rumah saya. Rumah ibu. Dia tertawa, tapi terdengar lemah. Ini bukan rumah ibu. Ini rumah Bima. Semuanya milik Bima. Sebenarnya, kata Bima, suaranya tenang tapi menakutkan. Mulai hari ini, dokumen akan dialihkan ke ibu, bersama akses penuh ke semua rekening yang seharusnya miliknya sejak dulu. Wajah Sari memucat. Kamu nggak bisa lakukan itu. Aku nggak punya tempat lain. Aku dan Marco sudah pisah. Kamu seharusnya pikirkan itu sebelum mencuri dari orang yang mengorbankan segalanya untukmu. Saya menyaksikan anak perempuan saya menghadapi kenyataan situasinya. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, dia tak punya keunggulan, tak ada cara untuk memanipulasi cerita. Dia akan kehilangan semua yang dia ambil dari saya, dan dia tahu itu. Saat itulah dia menunjukkan sifat aslinya. Baiklah, katanya, suaranya penuh kebencian. Mau tahu yang sebenarnya? Aku senang menjauhkan ibu dari Bima. Kalau enggak, ibu akan terus telepon dia, minta perhatian, bikin dia merasa bersalah karena punya hidup sukses. Ibu menyedihkan dan membutuhkan, dan ibu menyedot energi semua orang di sekitar. Kata-kata itu seperti ingin menghancurkan saya. Dan mungkin 3 hari sebelumnya, mereka berhasil. Tapi duduk di rumah indah itu, saya akhirnya paham bahwa anak laki-laki saya berusaha mencintai saya sepenuhnya, bahwa penderitaan saya diciptakan oleh keserakahan dan kekejaman anak perempuan saya. Saya merasakan sesuatu yang tak saya rasakan selama bertahun-tahun, kejelasan. Kamu benar soal satu hal, saya bilang dan berdiri. Saya memang membutuhkan bantuan. Saya butuh respek. Saya butuh kejujuran. Saya butuh diperlakukan sebagai manusia yang layak mendapatkan martabat dasar. Dan karena kamu nggak bisa kasih itu semua, kamu benar. Kita selesai di sini. Sari menatap saya seperti saya orang asing. Dan memang, dalam beberapa hal, saya sudah jadi orang asing. Wanita yang dulu menerima remah-remah dan menyebutnya kebaikan sudah tiada. Digantikan oleh seseorang yang akhirnya paham nilai dirinya. Saya mau kamu keluar dari rumah ini sebelum akhir pekan. Saya lanjut. Dan saya nggak mau ketemu kamu lagi. Bu, ibu nggak serius. Bukan, saya bilang, merasakan kebenaran meresap ke tulang saya. Anak perempuan nggak melakukan apa yang kamu lakukan. Kamu orang asing yang kebetulan punya DNA sama dengan saya. Dia mencari dukungan dari Bima, tapi tak menemukannya. Kakaknya menatapnya seperti belum pernah melihatnya sebelumnya. Bima, kamu nggak bisa biarkan dia lakukan ini ke aku. Aku adikmu. Dan dia ibuku, katanya pelan. Ibu yang jual rumahnya buat kuliahin aku. Ibu yang kerja 3 pekerjaan supaya kami punya semua yang kami butuh. Ibu yang pantas dapat lebih baik dari kami berdua.
Ketenangan Sari akhirnya hancur total. Ini semua salahnya. Dia menjerit, menunjuk saya. Dia jadikan dirinya martir, selalu berkorban, selalu menderita. Dia bikin kami merasa bersalah karena punya hidup baik. Dia lakukan ini pada dirinya sendiri. Tuduhan itu menggantung, dan saya sadar ada sebutir kebenaran yang membuatnya lebih menyakitkan. Saya memang mengorbankan segalanya untuk anak-anak saya. Saya jadikan kebahagiaan mereka lebih penting dari kesejahteraan saya. Saya ajarkan lewat tindakan bahwa kebutuhan saya kurang penting dari mereka. Tapi itu tak membenarkan apa yang Sari lakukan. Dengan pelajaran itu, dia bukannya merasa bersyukur atau melindungi. Dia merasa berhak. Dia memutuskan karena saya selalu memberi lebih dari yang saya terima, saya harus terus mengharapkan lebih sedikit. Kamu benar, saya bilang, mengejutkannya. Saya ajarkan bahwa kebutuhan saya nggak penting. Tapi kamu punya pilihan apa yang dilakukan dengan pengetahuan itu. Kamu bisa coba balas memberi. Kamu bisa pastikan saya dirawat di usia tua seperti saya rawat kamu di masa muda. Saya berjalan ke jendela, menatap taman yang seharusnya saya rawat selama 3 tahun. Sebaliknya, kamu putuskan bahwa kesediaan saya berkorban berarti saya pantas terus berkorban selamanya. Saat saya menoleh, Sari menangis. Tapi itu air mata kemarahan, bukan penyesalan. Aku akan lawan pengalihan akta, katanya. Aku akan buktikan ibu nggak kompeten, butuh pengelola. Aku akan pastikan semua tahu ibu orang seperti apa. Bima melangkah maju. Dan untuk pertama kali sejak kami masuk rumah, dia tampak berbahaya. Kalau kamu coba sakiti dia lagi dengan cara apapun, kamu akan tahu betapa besar kuasa yang diberikan uang. Jangan coba-coba, Sari. Anak perempuan saya menatap kami berdua, melihat sesuatu yang membuatnya mundur selangkah. Lalu dia ambil tasnya dan menuju pintu. Ini belum selesai, katanya. Tapi saat saya melihatnya pergi, saya sadar bahwa untuk saya, ini akhirnya selesai. 2 minggu setelah Sari keluar dari rumah yang kini resmi milik saya duduk di dapur yang hanya saya impikan untuk pakai, menyortir kotak-kotak barang saya yang dipindahkan Bima dari garasi. Kontrasnya nyata, dari kompor listrik dan kulkas mini ke dapur lengkap dengan meja granit dan peralatan kelas profesional. Tapi perubahan terbesar bukan pada situasi tinggal saya, melainkan hubungan saya dengan anak laki-laki saya. Bima mengambil cuti dari perusahaannya, sesuatu yang tak pernah saya bayangkan dia lakukan. Dia datang setiap hari, kadang hanya untuk memeriksa saya, kadang untuk membantu urusan praktis seperti memperbarui alamat dengan dokter dan instansi pemerintah. Kami belajar jadi keluarga lagi tanpa campur tangan Sari. Saya terus mikir soal semua waktu yang seharusnya saya kunjungi, katanya pagi itu, duduk di seberang saya di meja sarapan. Semua waktu saya telepon Sari, bukan ibu langsung. Kamu percaya pada adikmu, saya bilang. Itu bukan kelemahan karakter. Tapi saya seharusnya tahu ada yang salah. Fakta bahwa ibu nggak pernah minta apa-apa, nggak pernah mengeluh, nggak pernah butuh bantuan. Itu seharusnya jadi tanda bahaya. Saya paham rasa bersalahnya, tapi saya juga paham sesuatu yang belum dia pahami. Nak, saya latih kalian berdua untuk lihat saya begitu. Selama bertahun-tahun, saya pastikan kalian tahu saya bisa tangani apa saja, bahwa saya nggak butuh bantuan, bahwa kesuksesan kalian lebih penting dari kenyamanan saya. Dia menatap dari kopinya. Maksud ibu apa? Saya sudah pikirkan ini sejak konfrontasi dengan Sari, bagaimana pola saya sendiri berkontribusi pada situasi yang saya alami. Saat kamu kuliah, bekerja keras jaga nilai dan bangun masa depan, apa yang saya bilang saat kamu telepon khawatir soal uang? Bima berpikir sejenak. Ibu bilang ibu baik-baik saja, saya nggak usah khawatir soal rumah. Dan saat Sari kesulitan di awal karirnya, belanja lebih dari yang dia hasilkan, apa yang saya lakukan? Ibu bantu dia. Ibu bilang itu cuma sementara. Dan saat kamu sukses dan ingin bantu saya, pesan apa yang saya kirim? Dia diam lama. Bahwa ibu nggak benar-benar butuh bantuan, bahwa ibu bangga bisa urus sendiri. Saya mengangguk. Saya ajarkan kalian berdua bahwa mencintai berarti nggak membebani saya dengan masalah kalian dan nggak membebani kalian dengan masalah saya. Saya pikir saya jadi ibu yang baik, mengajarkan kemandirian dan kekuatan.
Tapi Sari ambil itu dan memelintirnya. Dia memang begitu. Tapi fondasinya saya yang bangun. Saya meraih tangannya di meja. Saya nggak bilang ini untuk bikin kamu merasa lebih baik soal yang terjadi. Saya bilang ini karena saya nggak mau ulangi kesalahan yang sama ke depannya. Kami terganggu oleh bel pintu. Lewat jendela depan, saya lihat seorang wanita muda dengan rambut gelap memindahkan amplop manila dari tangan ke tangan dengan gugup. Saat saya buka pintu, dia memperkenalkan diri sebagai Juwita Sari, penyelidik swasta. Bu Aminah, saya sedang tangani kasus yang melibatkan anak ibu, Sari. Boleh saya masuk? Bima dan saya saling pandang. Kami tak dengar kabar dari Sari sejak dia pergi, meski saya sudah harapkan balasan apapun. Juwita duduk di ruang tamu, menolak tawaran kopi saya. Saya disewa oleh Marco Santoso, suami Sari, katanya. Dia sedang ajukan cerai, dan dia yakin Sari sembunyikan aset. Apa hubungannya dengan kami? Tanya Bima. Juwita membuka amplop dan mengeluarkan setumpuk dokumen. Dalam penyelidikan keuangan Ibu Sari, kami temukan beberapa kejanggalan yang saya pikir Ibu harus tahu. Dia menyebar kertas di meja kopi saya. Rekening bank, ringkasan akun investasi, dokumen properti. Ini rekening tabungan atas nama Ibu, Bu Aminah. Katanya, menunjuk satu lembar pernyataan. Ibu tahu soal ini. Saya lihat dokumen itu. Menunjukkan rekening dengan hampir 40 juta rupiah. Saya belum pernah lihat ini sebelumnya. Rekening ini dibuka 3 tahun lalu. Sari terdaftar sebagai pemegang akun sekunder. Ada setoran rutin, tapi belum ada penarikan. Bima condong ke depan. Setoran seperti apa? Kelebihan pembayaran jaminan sosial, pengembalian BPJS, dan yang tampak seperti hasil dari polis asuransi jiwa. Jantung saya berhenti. Polis asuransi jiwa apa? Juwita mengeluarkan dokumen lain. Suami ibu, Hasan, punya polis asuransi kecil lewat perusahaan. Saat dia meninggal, sepertinya ada kekeliruan soal informasi penerima manfaat. Perusahaan asuransi coba cari ibu selama 3 tahun. Saya menatap dokumen itu tanpa memahami. Tapi Hasan meninggal 15 tahun lalu. Asuransi jiwanya sudah dibayar sejak itu. Itu yang bikin saya bertahan sampai sekarang. Juwita jelaskan ini polis terpisah. Pensiun yang berlanjut setelah dia meninggal. Perusahaan digabung dengan asuransi lain, dan dalam prosesnya, data ibu hilang. Saat mereka akhirnya temukan ibu, alamat yang mereka punya sudah usang. Jadi uang itu kemana? Ke rekening ini, dibuka oleh seseorang yang mengaku perwakilan hukum ibu. Suara Juwita hati-hati, profesional. Kartu tanda tangan jelas bertuliskan nama Sari. Bima membaca dokumen. Wajahnya makin gelap setiap menit. Dia kumpulkan uang untuk ibu selama 3 tahun. Sepertinya begitu. Tapi ini bagian menariknya. Juwita lanjut. Dia nggak pernah sentuh. Semua setoran cuma ada di sana, menghasilkan bunga. Saya berusaha mencerna informasi ini. Kenapa dia kumpulkan uang tanpa pakai? Saya pikir, kata Juwita lembut, dia simpan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan beberapa dokumen di berkas pribadinya, sepertinya dia rencanakan nanti bilang ibu nggak mampu secara hukum dan butuh wali. Memiliki uang tak tersentuh di rekening yang dia kontrol akan dukung narasi bahwa dia kelola urusan ibu dengan bertanggung jawab. Ruangan terasa berputar. Satu hal menemukan bahwa Sari mencuri dari rekening yang disiapkan Bima. Lain lagi mengetahui dia secara sistematis mencegat uang yang seharusnya milik saya, membangun kasus untuk menyatakan saya tak kompeten. Dia mau masukkan saya ke panti jompo. Saya bilang, potongan teka-teki mulai terbentuk. Mungkin, Juwita akui. Dia sudah mendokumentasikan apa yang dia sebut perilaku mengkhawatirkan. Isolasi, keputusan buruk, ketidakmampuan kelola keuangan mandiri. Bima bangkit tiba-tiba, berjalan ke jendela. Garasi. Dia simpan ibu di garasi untuk ciptakan bukti bahwa ibu nggak bisa hidup mandiri. Dan ketergantungan saya padanya untuk segalanya. Saya tambah, merasa mual. Setiap kali saya telepon minta bantuan soal janji dokter atau pertanyaan keuangan, dia dokumentasikan sebagai bukti bahwa saya jadi tergantung dan bingung.
Juwita mengangguk. Berdasarkan apa yang dibagi Pak Santoso, ada juga catatan percakapan dengan pengacara perawatan lansia dan fasilitas perawatan swasta. Manipulasinya jauh lebih dalam dari yang saya sadari. Sari tak cuma mencuri dari saya. Dia secara sistematis membangun kasus untuk rampas kebebasan saya sepenuhnya, tapi dia tak pernah lanjutkan. Tidak, Juwita setuju. Dan berdasarkan lini masa, saya pikir saya tahu kenapa. Dia mengeluarkan dokumen lain. 3 bulan lalu, Sari sewa penyelidik swasta untuk selidiki keuangan Anda, Pak Bima. Saya pikir dia coba tentukan seberapa besar kendali yang bisa dia dapat atas aset Anda jika jadi wali hukum Ibu. Bima diam. Dia juga rencanakan kejar uang saya. Mungkin. Di banyak tempat, jika orang tua dinyatakan tak kompeten dan anak dewasa jadi wali, wali itu bisa klaim ke anggota keluarga lain untuk biaya dukungan berkelanjutan. Saya tenggelam ke kursi, kewalahan. Anak perempuan saya tak cuma mencuri dari saya. Dia rencanakan rampas kemerdekaan, otonomi, bahkan mungkin hubungan saya dengan anak laki-laki saya. Dan dia bangun rencana ini selama bertahun-tahun. Setiap interaksi dihitung cermat untuk dukung narasi akhirnya. Ada satu hal lagi, kata Juwita. Alasan Pak Santoso sewa saya awalnya. Sari transfer uang ke rekening atas nama gadisnya. Nama gadis ibu, Bu Aminah. Dia bangun profil keuangan yang dukung klaim bahwa dia bertindak sebagai perwakilan keuangan ibu selama ini. Pencurian identitas, kata Bima muram, di antara hal lain. Pak Santoso yakin dia rencanakan klaim aset signifikan sebagai bagian penyelesaian cerai. Aset yang dia bilang miliknya sebagai pengasuh dan perwakilan ibu. Saya lihat rumah indah yang baru saya tahu benar-benar milik saya. Memikirkan garasi tempat saya habiskan 3 tahun dengan keyakinan saya dirawat. Skala perencanaan Sari menakjubkan dalam kekejamannya. Sekarang apa yang terjadi? Saya tanya. Yah, kata Juwita, 40 juta di rekening itu milik ibu, dan berdasarkan apa yang kami temukan, mungkin ada tuduhan kriminal terhadap Sari atas penyalahgunaan keuangan lansia, pencurian identitas, dan penipuan. Bima duduk di samping saya. Bu, ini keputusan ibu, tapi dia harus hadapi konsekuensi atas apa yang dia lakukan. Saya pikirkan wanita yang membesarkan saya untuk percaya bahwa kesetiaan keluarga berarti menerima perlakuan apapun yang diterima. Saya pikirkan tahun-tahun yang saya habiskan buat alasan atas kedinginan Sari, bilang pada diri sendiri bahwa dia cuma praktis, cuma melindungi kakaknya. Saya pikirkan kehidupan yang bisa saya jalani 3 tahun terakhir jika saya terima uang yang seharusnya milik saya, perawatan medis yang saya lewatkan, martabat yang hilang. Dan saya pikirkan lansia lain yang mungkin tak punya anak seperti Bima untuk membela mereka. Ibu-ibu lain yang mungkin terjebak di garasi atau lebih buruk, sementara anak-anak mereka secara sistematis rampas sumber daya dan otonomi mereka. Saya mau ajukan tuduhan. Saya bilang pelan. Semuanya. Juwita mengangguk dan mencatat. Ada satu hal lagi yang harus ibu tahu. Berdasarkan dokumen yang kami temukan, ibu bukan satu-satunya targetnya. Darah saya membeku. Maksudnya apa? Dia berkorespondensi dengan pengacara perawatan lansia soal klien lansia lain. Saya pikir dia rencanakan perluas operasi semacam ini. Penemuan itu menghantam saya seperti pukulan fisik. Anak perempuan saya tak cuma mengkhianati saya. Dia rencanakan jadikan bisnis dari mengeksploitasi lansia yang rentan. Tapi semengejutkan penemuan ini, itu juga memberi saya sesuatu yang tak saya harapkan, tujuan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya punya sesuatu penting untuk dilakukan. Sesuatu yang berarti di luar kelangsungan hidup saya sendiri. Saya akan pastikan Sari tak pernah punya kesempatan lakukan ke orang lain apa yang dia lakukan ke saya. 6 bulan kemudian, saya berdiri di taman saya, memotong bunga mawar yang akhirnya bisa saya tanam. Pagi itu segar dan cerah, dan kepuasan bekerja dengan tanah di bawah kuku terasa seperti kemewahan yang sudah saya lupakan. Proses hukum berjalan cepat begitu bukti diungkap. Sari mengaku bersalah atas penyalahgunaan keuangan lansia, pencurian identitas, dan penipuan. Dia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, dan restitusi penuh, bukan cuma untuk saya, tapi juga untuk 2 klien lansia lain yang dia targetkan lewat korespondensinya dengan fasilitas perawatan tak bermoral. Hakim sangat keras dalam pernyataan vonisnya.
Terdakwa ini tak cuma mencuri uang. Dia mencuri martabat, otonomi, dan ketenangan pikiran dari orang-orang rentan yang mempercayainya. Saya hadiri sidang vonis, bukan karena dendam, tapi karena perlu melihat akhir cerita. Sari tampak lebih tua, lebih kecil dalam baju tahanan oranye. Dia melirik saya sekali selama sidang, dan saya lihat sesuatu di matanya yang mungkin penyesalan, tapi juga bisa kemarahan karena ketahuan. Saya mengangguk sekali kepadanya, bukan maaf, tapi pengakuan. Dia tetap anak perempuan saya secara biologis, tapi hubungan yang saya coba pelihara selama 65 tahun benar-benar berakhir. Bagian tersulit bukan proses hukum atau bahkan perhatian publik yang diterima kasus ini, melainkan belajar hidup tanpa kecemasan latar yang mendefinisikan hidup saya begitu lama. Selama bertahun-tahun, saya hidup dengan ketakutan bahwa saya satu krisis dari tunawisma, satu darurat medis dari kebangkrutan. Bahkan saat saya teori dirawat, saya rasakan ketidakpastian situasi saya di tulang-tulang saya. Kini, dengan sumber daya keuangan saya aman dan hubungan dengan Bima dibangun kembali di dasar jujur, saya belajar seperti apa rasanya merencanakan lebih dari sebulan ke depan. Saya ikut program tukang kebun master di perguruan tinggi komunitas lokal. Saya gabung klub buku di perpustakaan. Saya bahkan mulai berkencan, sesuatu yang terasa menakutkan sekaligus luar biasa normal di usia 65. Rudy adalah duda yang saya temui di kelas berkebun, pensiunan guru dengan tangan lembut dan humor kering. Kami melangkah pelan, minum kopi setelah kelas, jalan-jalan di taman botani, berbagi cerita tentang anak dan cucu kami. Ya, cucu. Itu mungkin hadiah paling tak terduga dari seluruh cobaan ini. Bima sudah menikah 8 tahun dengan wanita bernama Sita, yang hanya saya temui sekilas di pernikahan mereka, interaksi lain yang dikelola dan diminimalkan oleh Sari. Sita adalah perawat anak dengan mata coklat hangat dan tawa yang mudah. Dia juga hamil 7 bulan dengan cucu pertama saya. Saya merasa buruk karena kami nggak lebih melibatkan ibu, kata Sita saat makan malam perkenalan kami. Sari selalu bilang ibu lebih suka mandiri, bahwa ibu merasa kewalahan dengan acara keluarga. Saya mulai buat alasan, kebiasaan lama melindungi semua orang dari ketidaknyamanan, tapi Bima dengan lembut memotong. Sari bohong soal banyak hal, katanya sederhana. Kita mulai dari awal. Dan memang begitu. Bima dan Sita melibatkan saya dalam segalanya sekarang. Janji dokter, belanja kebutuhan bayi, perencanaan kamar bayi. Saya belajar soal kehidupan anak saya dengan cara yang tak pernah diizinkan sebelumnya. Kesulitannya menyeimbangkan hidup dan kerja, kegembiraan jadi calon ayah, penyesalan atas tahun-tahun yang hilang karena manipulasi Sari. Saya terus mikir soal percakapan yang seharusnya kita lakukan, katanya satu sore saat kami merakit tempat tidur bayi di kamar anak. Saya seharusnya telepon ibu langsung, bukan lewat Sari. Kita dapatkan sekarang, saya ingatkan. Dan memang begitu. Bel pintu mengganggu pikiran berkebun saya. Saya bersihkan tanah dari tangan dan buka pintu, menanti Rudy membawa makanan Cina untuk makan siang. Sebaliknya, saya lihat seorang gadis muda menggendong bayi. Bu Aminah, saya Anita Santoso, adik Marco. Jantung saya terasa terhenti. Marco adalah mantan suami Sari, dan saya dengar lewat proses hukum bahwa mereka punya anak bersama. Ini Emma, Anita lanjut, menyesuaikan gendongan agar saya lihat bayi yang tidur di dalamnya. Cucu ibu. Saya menatap gadis kecil itu, melihat raut Sari, tapi juga sesuatu yang lebih lembut, lebih polos. Emma sekitar 18 bulan, rambut hitam keriting dan pipi tembam. Marco ingin ibu bertemu dengannya, Anita jelaskan. Dia bilang ibu berhak kenal dia, apapun yang terjadi dengan Sari. Tenggorokan saya terasa tercekat. Dia sehat. Emma baik-baik saja. Marco sekarang punya hak asuh penuh. Dia ayah yang baik. Anita berhenti. Dia juga minta saya kasih ini ke ibu. Dia menyerahkan amplop dengan nama saya ditulis rapi, tulisan tangan asing. Boleh saya gendong dia? Saya tanya. Anita tersenyum dan hati-hati mengeluarkan Emma dari gendongan. Dia bangun saat saya gendong, menatap wajah saya dengan mata hitam serius. Halo, sayang. Saya berbisik. Saya nenekmu, Aminah. Emma memikirkan informasi ini dengan serius, lalu mengulurkan tangan kecil menyentuh wajah saya.
Kemudian, saat Anita dan Emma pergi dengan janji akan berkunjung lagi, saya duduk di ruang tamu membaca surat dari Marco. Bu Aminah yang terhormat, saya ingin ibu tahu bahwa saya tak tahu apa yang dilakukan Sari kepada ibu. Kalau tahu, saya akan campur tangan segera. Saya tulis ini untuk tanya apa ibu bersedia jadi bagian dari kehidupan Emma. Dia pantas kenal neneknya, dan ibu pantas kenal dia. Sari akan dapat kunjungan terawasi setelah bebas. Tapi saya ingin Emma tahu bahwa dia punya keluarga yang akan perlakukan dia dengan kebaikan dan respek. Saya juga ingin ibu tahu bahwa beberapa perilaku Sari terhadap ibu kini masuk akal setelah melihat bagaimana dia perlakukan Emma dan saya. Dia mengendalikan, manipulatif, dan kasar secara emosional. Saya habiskan bertahun-tahun buat alasan untuk perilakunya, bilang pada diri sendiri bahwa dia cuma stres atau kewalahan. Emma dan saya sedang terapi bersama, belajar pola yang lebih sehat. Jika ibu setuju, kami sangat ingin ibu ikut dalam proses penyembuhan ini. Hormat saya, Marco. Saya lipat surat itu, merenungkan pola dan siklus, bagaimana luka diwariskan lintas generasi sampai seseorang memutuskan untuk memutus rantai itu. Sari mewarisi kecenderungan pengorbanan saya, tapi dia ubah jadi sesuatu yang egois. Dia belajar memanfaatkan rasa bersalah dan kesetiaan orang lain untuk eksploitasi kualitas yang seharusnya membuatnya jadi orang lebih baik. Tapi Emma tak perlu mewarisi apapun dari itu. Emma bisa tumbuh dengan kesadaran bahwa dia dihargai karena dirinya sendiri, bukan karena apa yang bisa dia berikan. Dia bisa belajar bahwa cinta tak menuntut pengorbanan martabat atau otonomi. Malam itu, Bima dan Sita datang untuk makan malam. Sita kini bergerak lebih lambat. Kehamilannya memasuki tahap akhir, tapi dia tetap bersikeras bantu saya masak. Saya punya kabar gembira hari ini. Saya bilang sambil siapkan tumis sayur. Saya punya cucu lagi. Saya ceritakan kunjungan Anita, soal Emma, soal surat Marco. Ibu rasakan apa? Sita tanya lembut. Saya pikirkan pertanyaan itu sambil potong wortel. Harapan, akhirnya saya bilang. Gadis kecil itu pantas dapat lebih baik dari warisan Sari. Mungkin saya bisa membantu. Bima mengangguk. Ibu hebat membesarkan anak-anak yang tahu mencintai. Saya buat kesalahan dengan kamu dan Sari, saya bilang. Saya ajarkan kalian berdua bahwa kebutuhan saya nggak penting. Sari pakai pelajaran itu untuk benarkan kekejamannya. Kamu pakai itu untuk benarkan jarak. Keduanya nggak sehat. Lalu, ibu akan ajarkan apa ke Emma? Tanya Sita. Saya tersenyum, memikirkan mata serius gadis kecil itu, cara dia hati-hati amati wajah saya. Bahwa dia berharga apa adanya. Bahwa orang yang mencintainya akan selalu ada untuknya. Bahwa minta bantuan bukan kelemahan, dan membantu bukan pengorbanan. Itu cuma cinta yang ditunjukkan lewat tindakan. Setelah makan malam, kami duduk di teras belakang menikmati matahari terbenam. Sita mengistirahatkan kaki, satu tangan di perutnya yang membuncit. Bima baca email kerja tapi setiap beberapa menit letakkan ponsel untuk ikut obrolan kami. Saya sudah pikirkan soal memaafkan. Saya tiba-tiba bilang. Keduanya menatap saya. Bukan memaafkan Sari, saya jelaskan. Saya belum sampai situ, dan mungkin gak akan pernah. Tapi memaafkan diri sendiri. Untuk apa? Tanya Bima. Untuk semua tahun saya percaya saya nggak berharga. Untuk mengajarkan anak-anak saya bahwa cinta berarti menerima perlakuan apapun. Untuk nggak berjuang lebih keras saat tahu ada yang salah. Sita meraih tangan saya. Ibu sudah bertahan. Itu sudah cukup. Tapi saya tahu itu lebih dari itu. Saya nggak cuma bertahan. Saya akhirnya belajar berkembang. Di usia 65, saya temukan seperti apa rasanya hidup tanpa takut, membuat pilihan berdasarkan apa yang saya inginkan, bukan yang diharapkan orang lain dari saya. Taman yang saya tanam kini berbunga. Mawar, lavender, dan herbal yang saya pakai masak. Rumah terasa seperti rumah dengan cara yang belum pernah saya rasakan saat saya pikir cuma meminjamnya. Rekening bank saya cukup untuk kebutuhan dasar dan kesenangan kecil. Buku, kopi enak, bunga segar di meja. Tapi kemewahan sejati adalah kedamaian, ketiadaan kecemasan konstan yang merayapi hidup saya selama ini, rasa aman, dihargai,
dan bebas memilih. Saat kami berpamitan malam itu, Bima memeluk saya erat. "Aku sayang ibu," katanya. "Seharusnya aku bilang itu lebih sering. Sekarang kamu bilang," saya jawab. "Itu yang penting." Setelah mereka pergi, saya keliling rumah, mematikan lampu dan memeriksa kunci, kebiasaan keamanan yang masih saya pelajari untuk percaya. Di kamar tidur, saya temukan foto kecil berbingkai yang diberikan Bima. Foto saya menggendongnya saat baru lahir. Wajah penuh sukacita seorang ibu baru. Selama bertahun-tahun, saya lihat foto seperti ini dan hanya lihat pengorbanan yang akan datang. Perjalanan panjang menempatkan kebutuhan anak di atas kebutuhan saya. Kini, saya lihat sesuatu yang lain. Saya lihat wanita yang mampu mencintai dengan kuat, yang punya kekuatan yang tak dia sadari, yang akan hadapi apapun yang datang berikutnya. Saya masih wanita itu, 65 tahun, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade merasa bebas, punya cucu untuk dicintai, taman untuk dirawat, dan masa depan yang sepenuhnya milik saya. Butuh seumur hidup untuk sadar saya pantas diperjuangkan, tapi saya pelajari itu tepat waktu. Dan, saya pikir saat mematikan lampu tidur, itu sudah cukup. Sekarang, saya penasaran dengan siapa saja yang mendengar cerita saya. Apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisi saya? Pernahkah kamu alami sesuatu yang serupa? Tulis komentar di bawah. Ya. Sementara itu, saya akan tinggalkan 2 cerita lain yang juga jadi favorit di kanal ini di layar akhir, dan pasti akan mengejutkan kalian. Terima kasih sudah mengikuti sampai sini.